Nama saya Naura Sakaratira, saya akan menjelaskan tentang akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, misalnya ABRI. ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ada juga SIM, yaitu singkatan dari Surat Izin Mengemudi. Akronim yang kedua adalah akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang ditulis di awal hurufnya dengan huruf kapital. Misalnya, KOWANI. KOWANI adalah Kongres Wanita Indonesia, dan SESPA atau Sekolah Staf Pimpinan Administrasi. Yang ketiga, yaitu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu. Pemilu yaitu singkatan dari pemilihan umum dan rapim atau rapat pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, saya akan menjelaskan kata depan dan partikel. Kata depan itu ada di, ke, dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata. Satu kata itu kayak seperti kepada, daripada. Contoh dari kata depan di, ke, dan dari itu yang pertama, bermalam saja di sini. 2, mari kita berangkat ke pasar. Terus selanjutnya, Rifki berasal dari keluarga terpelajar. Nah, ini perbedaannya dari dua kata yang ditulis terpisah sama gabungan kata yang lazim sudah dianggap sebagai satu kata. Jadi yang tulisan hijau ini itu katanya terpisah, kata depan dan kata yang mengikutinya, sedangkan yang tulisannya ungu itu udah lazim dianggap sebagai satu kata, jadi penulisannya itu tidak dipisah, digabung. Kemudian ada partikel. Partikel itu adalah kah dan tah. Ditulisnya itu serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah, siapakah gerangan dia. Nah, kalau partikel yang tah, ini sudah jarang digunakan. Tapi kalaupun ada, partikel hanya bisa ditemukan di karya sastra lama dan biasanya digunakan untuk salah satu jenis kalimat tanya. Kalimatnya itu juga kalimat tanya yang retoris. Yang apatah kayak bacalah itu partikelnya digabung sama kata yang mendahulunya, kayak seperti ini. Ini contoh dari apatah. Jadi apatahnya itu tahnya itu digabung sama kalimat yang mendahulunya. Kata yang mendahulunya. Terus ini yang di bawahnya contoh dari kalimat partikel tah. Kemudian ada partikel pun, ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun yang dimakannya ia tetap kurus. Terus kemudian ada partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap. Per itu juga bisa diartikan dengan mulai, demi, dan tiap. Tulisannya itu terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Contohnya itu, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. Ini per 1 April tulisannya kayak gini. Pernya dipisah dari kata mendahuluinya ataupun yang mengikutinya. Gitu. Nah,
Untuk per itu bisa diartikan dengan kayak contoh dari kalimat mereka masuk kelas satu persatu, yang artinya juga bisa mereka masuk kelas satu demi satu. Terus kalau contoh berikutnya, harga kain itu 8.000 per meter. Per meter itu juga bisa diartikan tiap meter. Nah, tadi untuk partikel yang pun penulisannya seperti ini, dan yang pun itu dipisah dari kata yang mendahulunya. Terus yang partikel lah seperti ini penulisannya, ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya, jadi tidak dipisah. Sekian dari saya. Nama saya Alisa Nur Ardini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata serapan dalam bahasa asing. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain, bisa bahasa daerah, bahasa luar negeri, yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Contohnya adalah huruf A dan E dalam kata hemoglobin berubah menjadi E, sehingga menjadi hemoglobin. Lalu huruf A dan U dalam kata autentik tetap menjadi A dan U, sehingga tetap menjadi autentik. Lalu huruf C dalam kata construction di depan A, U, O berubah menjadi K, sehingga menjadi konstruksi. Lalu huruf N dan G tetap menjadi N dan G dalam kata linguistik, jadi tetap dibaca linguistik. Lalu huruf P dan H dalam kata paragraf berubah menjadi F, sehingga menjadi paragraf. Lalu huruf Q dalam kata ekuator berubah menjadi K, sehingga menjadi ekuator. Lalu huruf R dan H dalam kata retorik berubah menjadi R, sehingga dibacanya retorik. Setelah kata serapan dalam bahasa asing, sekarang ada penyerapan akhiran dalam bahasa asing. Kata yang memiliki akhiran ari akan berubah menjadi R, seperti komplementari menjadi komplementer. Lalu akhiran yang memiliki akhiran ica akan berubah menjadi ika, seperti logika menjadi logika. Lalu akhiran if akan menjadi if, seperti deskriptif menjadi deskriptif. Lalu akhiran T dan Y akan berubah menjadi tas, seperti university ke universitas. Lalu akhiran OR atau OR akan menjadi UR, seperti inspektur menjadi inspektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Pasal Salsabila dari kelompok 3. Nah, singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Nah, singkatan dibagi 3, yaitu singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Nah, yang kedua, singkatan resmi lembaga pemerintah yang ketanegaraannya badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga, singkatan umum terdiri atas 3 huruf atau lebih yang diikuti 1 tanda titik. Perkenalkan, nama saya Eli Marlina. Saya akan membahas tentang materi kata sapaan. Kata sapaan adalah yang digunakan sebagai penyapaan atau pengacuan ditulis dengan huruf kapital pada awal katanya.
Yang dimaksud dengan penyapaan adalah menyapa langsung baik ketika berhadapan tatap muka maupun melalui media seperti telepon atau media lain. Ciri-ciri kata sapaan. Kata sapaan itu tak mempunyai pembendaharaan kata sendiri tetapi menggunakan kata-kata dari pembendaharaan nama dan kata nama kekerabatan. Jenis-jenis kata sapaan. Yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat seperti kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang kedua, kata sapaan yang berbentuk kata ganti seperti kamu, engkau, saudara, Anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Yang ketiga, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat seperti Pak Presiden yang terhormat dan lain-lain. Yang keempat, kata sapaan yang diikuti dengan nama seperti Saudara Bagas, Bapak Prayogi, Ibu Aisyah, dan sebagainya. Kegiatan menyapa langsung ini baru terjadi jika orang yang kita sapa adalah orang kedua atau lawan bicara atau orang yang diajak berbicara, bukan orang pertama yang berbicara atau orang ketiga yang dibicarakan. Contoh-contoh kata sapaan. Yang pertama, ibu bertanya, pukul berapa ayah akan berangkat ke Jakarta? Kata ayah pada kalimat di atas adalah kata sapaan yang digunakan sebagai penyapaan untuk menyapa orang kedua atau orang yang diajak berbicara. Kata sapaan ini harus ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, ayah berkata, sampaikan kepada ibu, hari ini ayah akan terlambat pulang dari kantor. Kata ayah pada kalimat di atas digunakan untuk menyapa orang pertama atau diri pembicara sendiri, sehingga tidak termasuk sebagai penyapaan. Yang ketiga, kita harus menghormati ayah yang telah memperjuangkan hidup kita. Kata ayah pada kalimat di atas mengacu kepada orang ketiga yang dibicarakan, sehingga tidak digunakan sebagai penyapaan. Kata seperti ini penulisannya juga tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Selain sebagai penyapaan, kata sapaan yang digunakan sebagai pengacuan awal katanya juga harus ditulis dengan huruf besar, seperti pada contoh berikut ini. Mereka pergi ke rumah Pak Camat. Esok kami akan mengunjungi Ibu Sania yang sakit. Jenis kalimat sapaan. Yang pertama, sapaan hormat. Selamat malam, Tuan. Yang kedua, sapaan biasa. Hai, Igoy. Yang ketiga, sapaan kasar. Hai, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Rendianto dari kelompok 3 tentang ejaan bahasa Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penyerapan kata daerah. Bahasa Jawa yaitu adapun ampuh sama dengan sakti, langka sama dengan jarang ada, lugu sama dengan polos. Dari bahasa Sunda yaitu nyeri sama dengan sakit, mending sama dengan lumayan, meriang sama dengan sakit. Kalau dari bahasa Betawi, ceroboh sama dengan tidak hati-hati, genit sama dengan bergaya, cakep sama dengan mempesona. Bahasa Minangkabau, acuh sama dengan peduli, gigih sama dengan tangguh, bertele-tele sama dengan melantur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Faisal, saya dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan penulisan angka. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka Romawi I, V, X, seperti yang Anda ketahui. Dan angka digunakan untuk menyatakan pertama, ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Kedua, satuan waktu. Ketiga, nilai uang. Dan keempat, kuantitas. Misalnya 5 kg. Dan angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1-015, Hotel Kamar 169. Angka digunakan juga untuk
menomori bagian karangan dan kitab suci. Misalnya, bab 10 pasal 5 halaman 252, yaitu dengan angka Romawi, dan surah Yasin ayat 9, dan itu digunakan dengan angka Arab. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, misalnya 12, yaitu dengan huruf 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Hasan. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah Bu Hafizah, pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan dan juga informasi, serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karena tergantung pada penulisan sang penulis. Jenis tanda baca. Titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat, berita, atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui. Tanda kutip untuk berfungsi mengasosiasikan suatu istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Boy Pradipta. Pertama saya akan menjelaskan tanda baca. Yang pertama itu ada tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya seperti dalam tanda petik, saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam tanda petik, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya seperti bacalah dalam tanda petik bola lampu dalam buku dari suatu masa. Dari satu tempat tinggal sajak berdiri aku, terdapat pada halaman 5 buku itu. Yang ketiga, tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya seperti pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama cut bray. Yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contohnya kata Tono, saya juga minta satu. Yang kelima, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contohnya seperti karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan si hitam. Yang kedua, contohnya Bang Komar sering disebut pahlawan, ia sendiri tidak tahu sebabnya. Yang kedua, tanda baca yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan. Contohnya, waktu ku buka pintu kamar depan, ku dengar teriakan anakku. Yang berkata itu ibu dan bapak. Terus, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. Contohnya feedback. Dalam tanda petik, balikan. Yang ketiga itu tanda bacanya tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Contohnya Jalan Keramat 2 garis miring 10. Contoh yang kedua ada tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti dan atau tiap. Misalnya mahasiswa atau mahasiswi. Harganya Rp150 garis miring per lembar. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.